semuanya, perkenalkan nama saya Kairisha. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, program studi D3 Keperawatan. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman semua atau mungkin Bapak atau Ibu yang sedang menonton video ini mengenai bagaimana sih cara manajemen kecemasan pada pasien praoperasi. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat leaflet di sebelah kiri saya, atau mungkin kalau kurang jelas, sudah saya lampirkan di deskripsi box. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apa sih itu kecemasan. Kecemasan itu merupakan suatu hal yang umum, suatu hal yang biasa terjadi pada seseorang di saat orang tersebut akan melakukan suatu pembedahan. Umumnya, kecemasan tersebut muncul di saat sudah ditetapkannya jadwal operasi, sampaikan seseorang itu berada di meja operasi. Nah, kecemasan itu sendiri nggak cuma berupa kecemasan terhadap proses yang akan dijalani di dalam meja operasi itu, tapi juga kecemasan terhadap komplikasi yang mungkin akan terjadi selepas operasi. Nah, kecemasan yang dirasakan sebelum operasi ini nggak hanya memberikan efek secara psikologis, tetapi juga memberikan efek secara fisiologis, yaitu akan terjadinya takikardi atau peningkatan denyut nadi, lalu akan terjadi hipertensi atau peningkatan tekanan darah, dan juga bisa mual dan keringat dingin. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak sih dampak dari kecemasan itu sendiri? Nah, kecemasan yang dialami pasien pada saat sebelum melakukan operasi itu akan menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan. Nah, ada satu contoh, seorang perempuan yang cemas sebelum dia melakukan operasi sesar itu akan memberikan penurunan kepuasan dan juga penyembuhan luka yang lebih lama. Dan juga kecemasan yang dirasakan sebelum pembedahan itu akan berpengaruh terhadap keberhasilan dari pembedahan tersebut dan akan beresiko menghasilkan komplikasi pada saat post operasi. Dan juga selain itu, kecemasan juga mempengaruhi penyembuhan luka. Jadi kecemasan preoperasi itu akan meningkatkan kortisol yang dapat menghambat penyembuhan luka. Nah, biasanya pasien-pasien yang mengalami kecemasan ini akan diberikan terapi-terapi farmakologi berupa obat-obatan. Nah, obat-obatan itu sendiri pasti memiliki efek negatif terhadap tubuh pasien. Contohnya, pasien akan merasakan efeknya ngantuk dan juga depresi pernafasan yang akan mengakibatkan menghambat penyembuhan post-operasi. Lalu, apa yang bisa kita berikan kepada pasien yang mengalami kecemasan pada saat praoperasi? Kita bisa memberikan terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini berupa apa? Terapi non-farmakologi ini berupa pendidikan atau edukasi yang kita berikan kepada pasien, di mana kita menjelaskan prosedur atau proses yang akan terjadi pada saat pasien sebelum melakukan operasi sampai pasien selesai melakukan operasi. Dan juga kita bisa memberikan teknik-teknik relaksasi kepada pasien dan juga distraksi. Lalu ada nggak efek samping dari terapi non-farmakologi ini? Nah, terapi non-farmakologi ini memiliki resiko yang sangat rendah, bahkan hampir nggak ada resiko sama sekali kepada pasien selama terapi ini digunakan kepada pasien praoperasi untuk mengurangi kecemasan. Lalu selanjutnya, apa aja sih terapi-terapi non-farmakologi yang dapat kita berikan kepada pasien praoperasi untuk mengurangi kecemasannya? Teman-teman bisa lihat di leaflet yang ada sebelah kiri saya. Itu yang pertama ada minyak lavender. Minyak lavender itu merupakan ekstrak dari lavandin atau Lavandula bibrida. Minyak ini bisa kita berikan kepada pasien praoperasi untuk mengurangi kecemasannya, karena minyak ini memberikan efek relaksasi atau sedatif seperti lavandulol, linalol, dan linalil asetat. Nah, cara penggunaannya itu bisa sebagai pengharum dan juga topikal, kita oles. Tapi yang lebih efektif itu ketika dia dijadikan pengharum. Ketika dioles, itu akan bereaksi selama 10-90 menit setelah dioleskan.
Nah, minyak lavender ini juga bersifat sederhana dan beresiko rendah, dan juga efektif dalam mengurangi kecemasan dan akan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang akan diberikan. Nah, yang kedua bisa dilihat lagi di leaflet, itu ada Wake Wednesday, di mana Wake Wednesday ini merupakan istilah metode distraksi yang pertama kali digunakan oleh seorang ibu di saat dia menemani anaknya melakukan terapi kanker. Ibu tersebut mengenakan kostum dan juga mendesain ruangan anaknya dengan kartun atau karakter yang disukai oleh anaknya. Wake Wednesday ini juga bisa diekspresikan dengan mendekor atau mendesain ruangan secara warna-warni, penuh dengan karakter-karakter kesukaan anak. Ini efektif dilakukan kepada anak-anak dengan metode distraksi. Nah, selanjutnya terapi non farmakologi yang ketiga untuk mengurangi kecemasan itu ada healing touch. Healing touch itu merupakan pengembangan dari magnetic clearing, di mana healing touch itu merupakan suatu penyembuhan yang dilakukan dengan mentransfer energi tertentu kepada pasien melalui sentuhan. Healing touch ini dilakukan oleh seseorang atau perawat yang telah melakukan pelatihan khusus. Nah, jika seseorang yang akan melakukan operasi itu melakukan healing touch selama 1 kali sehari dengan durasi 7 menit, itu akan mengurangi level nyeri dan juga mengurangi kecemasan secara signifikan. Selanjutnya, terapi non farmakologi untuk mengurangi kecemasan yang terakhir yaitu ada hand reflexology. Nah, hand reflexology ini merupakan tindakan berupa melakukan pijatan kecil pada telapak tangan di titik-titik tertentu. Nah, perawat yang bisa melakukan ini hanyalah perawat yang telah mendapat pelatihan khusus. Nah, dalam melakukan tindakan ini, pasien disarankan untuk duduk dan rileks. Lalu diberikan pijatan-pijatan ini di titik-titik itu sebanyak 14 kali, maka kecemasan itu akan berkurang selama 30-60 menit setelah mendapat pijatan tersebut. Nah, saya sudah menjelaskan keempat terapi non farmakologi tersebut. Nah, dari keempat yang saya jelaskan itu semuanya memberikan efek untuk mengurangi kecemasan pada pasien praoperasi. Hanya saja ada yang memerlukan alat dan bahan, dan ada juga yang memerlukan tenaga yang ahli di bidangnya. Nah, keempat terapi tadi itu lebih ke terapi relaksasi dan juga distraksi. Terapi relaksasi berupa minyak lavender, healing touch, dan juga hand reflexology. Dan untuk distraksi itu ada Wake Wednesday. Nah, untuk hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan tanpa alat dan bahan dan tanpa orang yang ahli itu adalah pendidikan atau edukasi kepada pasien. Berikan pemahaman kepada pasien mengenai prosedur dan proses yang akan dia lewati dari sebelum operasi sampai sesudah operasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video edukasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.